Yang panjang juga enak. Apa Bu? Sosis. Saya jualan sosis by the way. Selamat datang di acara kami, Mama Cucu, Mama cuap-cuap. Aku lemes. Kenapa Bu? Aku pusing deh. Oh my god. Gak ada duit ya Bu? Aduh. Biasanya kalau saya pusing tuh gak ada duit. Iya juga. Duit juga masih belum ada sih banyak. Tapi aku pusing nih, aku Kenapa? bingung. Jadi gini loh, aku itu dulu pas zaman masih gadis kan kurus kayak ibu nih. Itu dibilangin sama orang katanya, aduh kamu kurus banget sih, kayak kurang makan gitu. Sekarang aku udah punya anak kan, satu. Terus sekarang dibilang, ya ampun kamu sekarang gendut banget, dikurusin dikit deh. Terus aku tuh bingung, aku tuh harus gimana? Sebentar. Kalau yang kayak Anda dibilang gemuk, terus yang kurus kayak apa? Kayak saya. Tapi ibu nggak pernah dibilangin gitu. Tapi itu sedih banget sih memang. Itu body shaming gak sih namanya? Banget sih sebenarnya. Karena tuh aku pernah ngalamin ya. Ini tuh udah agak gendutan 2 kilo agak gendut. Iya, ini agak gendutan 2 kilo. Terus sebelumnya itu cuma 36. Sekarang 38. Jangan dibully ya. Aku 50. Beneran. Itu tuh kalau setiap ketemu orang tuh ditanya gini, "Ih, kamu sakit apa?" Kamu kayak orang sakit deh. Kurus banget kayak kempot gitu nggak sih? Iya, itu sedih banget dibilang kempot. Iya, aku yang di beratku yang sekarang juga diomong kempot. Tapi itu menandakan bahwa orang tuh melihat kita tuh suka-sukanya mereka nggak sih? Ya, Maksudnya ada yang bilang gendut, ada yang bilang kurus kayak gitu. Dibilangnya kayak kalau misalnya kita kekurusan itu kurang fresh, tapi kalau kegendutan itu kayak ginu-ginu. Padahal asik. Iya. Ibu suka enak deh. Tapi nggak serius. Aku tuh sempet trauma loh. Oh iya? Bener. Ibu yang sangat atraktif ini trauma. Kayak gak ada yang tahu ya. Iya. Tapi beneran, waktu habis hamil Nadine itu aku naiknya cuma 4 kilo. Jadi dari 42 ke 46. Habis itu setelah Nadine lahir, nyusuin dan lain sebagainya malah turun jadi 36. Malah turunnya malah kebablasan. Iya, gitu kebablasan. Ada yang kayak gitu ya? Ada Bu, karena stres, nggak punya duit. Pak Anang. Itu emang zaman rekoso sih. Anda ketawanya tulus banget. Ini with binder, kita juga rekoso-rekosan bersama. Terus banyak banget yang nanya, sampai ada satu waktu dokter dia, "Mbak, kamu kurus banget." Dokter pun ngomong gitu. Iya, bener. Terus dia ngomong, "Coba cek tiroid deh Mbak, siapa tahu kamu tiroidnya berlebihan." Sampai bahasanya tuh mendiagnosa begitu loh. Padahal Dia belum periksa. Tapi itu nyakitin banget. Sepulang dari situ aku nangis jadi-jadinya. Terus habis itu aku makan yang banyak. Tapi sebanyak apapun aku makan ya nggak gendut. Gimana sih orang bawaannya udah segini? ya, oke. Sampai aku beneran trauma, sampai aku tuh makan itu tak masukin ke mulut meskipun aku udah kenyang. Oh my god. Sampai muntah. Sampai segitunya. Biasanya kan kayak struggle dengan menurunkan berat badan, padahal orang kurus pun juga struggle untuk menaikkan berat badan, guys nih. Terus jadi gimana ya ngomongnya ya. Tapi mulai dari situ setelah aku muntah-muntah terus aku sadar, ih ngapain sih aku ngelakuin ini buat siapa? Betul, benar banget. Tapi kalau suami ngelihat kamu dengan porsi badan yang seperti ini, nafsu Bu. Ibu suka jahat omongannya. Dia tuh pernah ngomong sebelum menikah tuh, dia bilang ngomong gini, ibu mertuaku kan bilang, "Lu mau ke site?" gitu kan. Terus dia jawabnya gini, "Zaman sekarang tuh nggak kayak gitu. Yang bisa ngerawat badan itu yang berarti suami yang berhasil." Tanya begitu. Oh, berarti Pak Anang berhasil, Pak? Oke. Pak Bobby berhasil nggak? Berhasil. Kenapa senyumnya kayak gitu si Bobby? Jangan gitu, ntar malam gak dijatah. Iya bener juga. Hai. jatah makan bersama ibu. Ya nonton semua orang.
Gitu ya. Jadi kalau aku dulu itu strugglingnya adalah pertama awalnya seperti Ibu Rizka nih. Jadi awalnya yang dari kurus banget, dibilang kayak orang sakit, terus sampai akhirnya aku hamil, bobotnya bertambah gitu kan, terus nuruninnya susah gitu. Terus aku pikir sempet sih tanya sama suami, kan karena kalau kita sudah menikah otomatis prioritasnya kita adalah kesenangan dari suami. Ya, kayak misalnya Bu Rizka dibilang sama Pak Anang, kalau Pak Anangnya happy dengan bodinya situ Body. iya itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi kalau misalnya dulu Bobby ngeliatnya aku itu kayak pas lagi gendut-gendutnya waktu itu, aku tuh banyak tuh kayak males-malesan gitu, dan dia sebenarnya tidak menginginkan aku untuk kayak kurus kayak supermodel gitu, enggak, tapi agar aku menjadi lebih fit gitu. Dan aku sekarang udah kayak stop dengerin kata orang kayak apa, karena yang harus aku jadikan fokus utama adalah pendapat dari diriku sendiri dan juga pendapat suamiku gitu loh. Betul, karena pas aku tuh beneran ya, aku tuh ngalamin trauma, bener waktu itu aku traumanya dalam. Tapi terus habis itu aku tanya lagi sama diriku sendiri, aku sampai ngelakuin ini tuh buat siapa? Betul. Oh ternyata setelah digali lagi buat orang lain. Dan itu capek banget loh. Dan capek nggak sih kalau kita bandingin apa yang kayak menurut standarnya orang dengan standarnya kita gitu loh. Padahal kita tuh ngerasa kita tuh baik-baik aja dengan porsi badan kita segini, mau kita besar, sehat, mau kecil, yang penting tuh sehat. Dan pikiran dari kita, sini loh. Mindset kita tuh mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita gitu ya. Jadi besar kenapa? enak loh yang besar. Apanya Pak? Uang jajan. Yang panjang juga enak. Apa Bu? Sosis. Saya jualan sosis by the way. Pesen ya. Jadi gitu. Anak suka begitu ya, jangan tiba-tiba langsung nyaplok aja nih pembahasan kita. Nanti kita ke situ deh kalau. Tapi sebenarnya apa sih kalau misalnya ada orang-orang yang ngomongin kayak gitu, terus apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Sebenarnya tuh lompat ya. Kalau aku, kenapa kita bahas ini dulu? Kalau kita bahas ini karena yang pertama dari sisi yang digituin, korban, gitu. korban itu sakit banget loh. Digituin tuh sakit banget. Dan itu bisa nimbulin trauma. Artinya aku mungkin bisa keluar dari trauma tersebut, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Betul banget, apalagi kalau tidak ada dukungan dari suami dan juga keluarga yang ada di sekitarnya. Jadi kita bikin video ini, hati-hati kalian kalau ngomong, kalau komentar. Ibu kok kayak ngancem gitu sih? Nggak, maksudnya saya korban dulu. Saya korban. Bagi kalian ya, ku tandai kalau ini kayak apa gitu. Enggak, tapi karena aku sudah berhasil keluar dari trauma itu, aku terima kasih sama kalian sudah menyadarkanku dan sampai di posisi sekarang. Terima kasih. Dan terima kasih, saya menjadi orang yang lebih baik sekarang. Kalau ada tulisan terima kasih. Nah, jadi dari sisi korban mungkin struggling banget ngadepin itu semua. Tapi mungkin sebenarnya mereka yang ngomongin itu tuh nggak berniat ingin kayak menghina atau ngebully, tapi sebenarnya omongan dari kayak cuman omongan ringan kayak kamu kok gendutan sih, kamu kok kurusan sih, ternyata itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Iya, kita kayak Romi Rafael ya. Gak apa-apa, itu penting. Saya sering gitu. Jadi nah tadi dari sisi korban bisa menimbulkan trauma, tapi penting juga dari sisi korbannya juga harus jangan dikit-dikit baper deh. Bener banget sih, karena kita nggak bisa menyuruh orang lain untuk bisa menyenangkan kita terus, karena banyak banget yang nggak paham dengan kondisi kita dan sekarang apalagi udah asal bebas jeplak aja dapat ya gitu. Nah, kita kan punya 2 tangan nih. 2 tangan ini nggak bisa kita pakai untuk nutup mulut orang. Menang kan nggak bisa. Bener juga. Yang bisa kita lakuin adalah nutup telinga kita. Mana yang mau kita dengar, mana yang enggak, kita sendiri yang pilih. Betul, kita bisa menyaring apa yang ingin kita dengar, dan tentunya kita juga bisa menyaring apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman atau mungkin keluarga. Karena ternyata apa yang kita sampaikan itu bisa berdampak juga untuk orang lain. Betul. Kadang itu tuh kayak obrolan santai gitu ya, lama nggak ketemu, kok kamu sekarang kurusan, kok kamu sekarang gendutan. Obrolan yang santai itu bisa apa aja, nggak cuman kayak gitu guys. Kayak misalnya hari
hari ini cuacanya cerah. Atau hai, bagaimana usaha kamu? Nah, sekarang sibuk apa? Bagaimana perkembangan anak-anakmu gitu loh. Alih-alih Daripada kita ngomongin tentang body shaming. Body shaming itu juga nggak melulu tentang orang dewasa, anak-anak juga. Bukan lagi itu. Kan pernah dengar nggak yang kayak anak-anak diomongin, aduh anak kamu kurus banget. Itu sakit sih saya sebagai ibu. Itu. Cuman anaknya saya, mungkin anak saya juga gitu ya. Jadi anak saya jawab sendiri. Bilang apa? Aku suka kurus, aku nggak suka gendut. Nanti aku nggak bisa jawab. Iya, makanya aku suka kurus, aku nggak suka gendut. Nanti aku nggak bisa lompat. Saya nggak ngajarin padahal. Oh gitu, dia bisa defeat. Iya. Ya, bisa defended. Apa sih? Bisa Bisa bela dirinya sendiri. Nah, bener. Kalau si Jordan sih gampang aja, nggak apa-apa. Yang penting sehat, Bu. Perkembangan motoriknya bagus. Dan ternyata tuh pertumbuhan tuh nggak melulu tentang itu loh, kan ada pertumbuhan dari perkembangan. Kita tuh lupa cuman ngeliatin fisiknya doang, fisiknya sehat, ipel-ipel, gendut misalnya ya. Tapi ada perkembangan yang lain yang mungkin yang lebih penting, otak, betul. motorik halus, motorik kasar, segala macam itu juga harus diperhatikan. Kita harus mulai menghilangkan paradigma kalau anak yang sehat itu adalah anak yang ipel-ipel. As long as anak itu perkembangan motoriknya bagus, akalnya juga tumbuh dengan bagus. Akal tumbuh dengan bagus gimana sih omongannya? Sebenarnya ya, ini adalah suara hati ibu-ibu yang anaknya kecil. Kayaknya kita harus bahas di video yang satunya lagi nih untuk menyuarakan suara hati ibu-ibu. Gak apa-apa, jelek yang penting sombong. Itu prinsip suami Yang saya. penting congkak is number one. Gitu. Besok kapan-kapan kita ketemu orang tercongkak yang pernah kutemui. Bener banget, siapa? Jangan lupa terus pantengin video kami ya. Dan yang terakhir, saran kita bagi teman-teman yang punya isu sama seperti kita yang sering di body shamingin atau nggak sengaja nge-body shamingin orang. Iya lo pikirkan. Kalau saya lebih ke ngasih saran ya gitu, nanti yang tadi yang untuk orang yang pernah pernah body shaming tuh Bu Ayu aja, bagian saya yang sudah sebagai korban ya. Iya. Yang tadi udah ya, nggak usah dengerin semua orang. Yang selanjutnya adalah kalau pasangan menerima ya lakuin aja. Mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting. Betul. Kalau kamu bisa nerima apa yang, jadi gini, kayak misalnya ya, aku puas dengan badanku yang segini, aku akan berdiri dengan tegap. Beda loh ketika ketemu orang, kamu kok kurus banget sih, aku jadi begini. Sama, kamu kok kurus banget sih, iya aku suka seperti ini tubuhku, aku mencintai tubuhku. Beda nggak? Posturnya ya pasti mempengaruhi banget, kayak auranya tuh kayak lebih keluar. Nah ini kayak aura kalah, ini aura menang gitu. Jadi kalau suamimu oke-oke aja nggak masalah, atau pasanganmu oke-oke aja nggak masalah. Tapi karena kita istri ya, udah berdua sama suami, ketika ada yang tidak sesuai, misalnya suamiku nggak suka ketika bokongku tepos gitu. Wow. Harus dia suka yang tepos. Ini bokong ipel-ipel. Squat. Kayak butuh PT. Nah, ini dia maksudku. Nanti larinya ke situ. Kalau misalnya ada yang nggak disuka, terus kita juga nggak puas, kita bisa berusaha untuk memperbaikinya. Kayak misalnya nge-gym, mau digedein pantatnya doang, kayak gitu-gitu kan bisa. Jadi kita bisa melakukannya kalau kita bisa merubah diri kita sendiri. Yang penting kita merubah diri kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Betul. Dengan lebih fit. Kayak misalnya aku dulu berusaha menurunkan berat badan dengan cara yang benar. Jadi dengan tidak langsung kayak diet yang sakit sampai gitu kan, sampai sakit, nggak makan gitu loh. Terus dulu pokoknya yang penting aku harus menjadi orang yang lebih sehat lagi gitu. Kalau kata suamiku dulu bilang, kamu tuh mau sehat aja susah gitu, ntar kalau misalnya sakit aja biayanya lebih mahal. Yang penting, terus aku dari situ aku ingat, oke, aku nggak mau jadi kurus tujuannya. Tujuanku adalah menjadi lebih sehat. Mau porsi sehatku dengan berat badan yang segini, it's okay, it's fine gitu. Atau porsi sehatku dengan berat badanmu sendiri, it's okay, it's fine. Dan yang penting kita jangan serta-merta kalau ketemu sama orang langsung ngomongin body shaming. Kamu kurusan ganti. Hey, cuacanya hari ini bagus. Atau gosip artis aja deh, artisnya kan gak denger. Sama ada gibah itu. Kan dia nggak denger Bu. Kita emang ini nggak denger. Menteri pergibahan gitu tuh. Terus atau
gimana perkembangan bisnismu, lancar? Wah, aku ikut senang kayak misalnya kayak gitu. Ganti dengan banyak kok sekarang topik-topik yang bisa kita bahas selain body. Yes. Gitu. Dan yang paling penting, standar kebahagiaanmu dirimu sendiri yang tahu. Yuhu, betul sekali. Kayak orang bener kan? Bener. Itu bener loh. Kita hari ini lebih berfaedah dari video kemarin. Saya udah Karena kita mengalami sendiri. Oke, Gitu. kayaknya gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa kalau senang like, subscribe dan komen. terus Kalian terhibur gak sih sebenarnya? ya kayaknya terhibur ya. Oke, thank you. Mama cucu. Mama Jajab. Ha!